Dan ya inilah cara gua motong pakai gunting. Kalau lo nyangkanya ini anak cewek, sama gue juga. Ternyata Oke teman-teman, jadi tadi waktu anak ini datang sama kedua orang tuanya, gue kira ini anak cewek teman-teman, tapi ternyata anak laki-laki. Oke, jadi kali ini gue mau kasih tahu ke kalian kayak gimana sih cara gue motong anak laki-laki yang rambutnya sudah panjang kayak gini, jadi lebih manly, iya gak sih? Jadi terlihat lebih laki-laki, jadi terlihat lebih potongan cowok. Oke? Tapi sebelum itu, gua sampaikan bahwa ini bukan tutorial kepang ya, teman-teman. Jadi ini adalah request dari orang tuanya. Dia pengen nanti rambut yang terbuang itu lebih rapih. Jadi di awal ini gua kepang dulu supaya nanti waktu gua potong itu bisa disimpan sebagai kenang-kenangan. Jadi kayak gitu. Buat kalian yang rambutnya panjang pengen dipotong pendek, ini bisa jadi salah satu cara supaya barangkali lo pengen menyisakan rambut lo yang panjang itu. Nah, ini salah satu cara supaya rapi. Jadi dikepang dulu 2 karet ya, atas dan bawah. Oke, sebelum lanjut videonya, gue kasih dulu video before and afternya. Jadi kalian bisa perhatiin, kalian pasti nyangkanya juga ini anak cewek kan kayak gua. Jadi ini adalah sebelum gua potong kayak gini, tampak samping, belakang, dan depan. Yuk kita mulai. Jadi gue pengen ceritain kayak gimana langkah-langkah gua motongin rambut anak laki-laki yang sudah mulai panjang. Nah ini banyak sekali dialami anak-anak rambutnya yang panjang karena diharuskan di rumah di masa pandemi ini. Jadi alhasil rambutnya sampai segondrong ini. Nah itu maksud gue tadi, kalau rambut panjang lo pengen dipotongnya rapi ya, maksudnya diikat karet, dikepang, nggak harus dikepang juga. Itu maksudnya supaya lebih rapi, jadi dikepang, tapi karetnya 2 ya, di ujung sama di tengah. Jadi di atas karet itu dipotong kayak gitu teman-teman. Oke, langsung aja gue ceritain langkah-langkah gue motongin rambut anak laki-laki yang sudah mulai panjang. Jadi ini di awal ini gue parting dulu teman-teman. Gue parting artinya gue pisahin rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Supaya apa? Supaya mempermudah gua motong rambut bagian samping dan belakangnya teman-teman. Jadi ini akan gue potong agak pendek, tetap masih kelihatan panjang ya, tapi agak pendek. Jadi patokannya apa? Patokannya adalah rambut sampingnya itu masih nutupin telinganya itu masih kelihatan dikit. Rambut depannya itu masih kena mata atau di bawah mata dikit. Nah ini cara gua untuk tahu. Gini teman-teman, ini cara gue adalah untuk tahu seberapa panjang atau seberapa pendek pengen dipotongnya. Jadi kayak gitu ya. Buat kalian yang lagi diskusi sama customernya, yang pengen tahu patokannya apa, jadi bingung patokannya apa, jadi bagian mata dan bagian telinga itu bisa jadi patokan. Lo pengen sepanjang apa? Pengen masih nyetuh mata atau pengen di atas alis? Oh itu bagian depannya. Nah bagian sampingnya masih nutupin kuping nggak atau enggak? Oh ternyata masih pengen nutupin kuping. Nah jadi itu bisa jadi patokan seberapa panjang nanti kita potongnya ya. Jadi itu bisa jadi patokan. Oke, bolak-balik deh gue ngomongnya. Pokoknya kayak gitu ya. Cara untuk menentukan gaya rambut atau cara untuk diskusikan gaya rambut yang pengen dibuat. Jadi anak laki-laki ini gue pengen potong tidak terlalu pendek, tapi nggak kepanjangan juga. Setidaknya masih terlihat anak laki-laki, oke? Jadi nggak kelihatan anak perempuan kayak sebelum dipotong tadi. Nah, langkah pertama tadi udah gue parting, dan berikutnya kali ini gue lagi buat baseline.
seberapa panjang sih pengen gue potong. Nah kayak inilah jadi patokan gue nanti untuk di bagian samping dan belakangnya. Oke, BTW teman-teman, anjay BTW. Ngomong-ngomong, kali ini gue motongnya pakai gunting aja. Karena supaya karena ya motongnya nggak terlalu pendek ya teman-teman, dan gue juga pengen ngasih lihat ke kalian, oh ini loh cara gue kalau motongnya pakai gunting aja di rambut yang nantinya masih agak panjang teman-teman. Tipsnya adalah karena modelnya anak-anak, artinya gue nggak bisa waktu gue tarik itu gue nggak bisa kenceng-kenceng ya, jadi supaya dia tetap nyaman waktu gue potong rambutnya. Jadi gue harus perlahan nyisirnya, perlahan nariknya supaya dia tetap nyaman waktu gue potong teman-teman. Jadi langkah-langkah yang gue lakukan ini sedikit agak lambat karena gue lakukan secara perlahan supaya yang gue potongin juga nyaman, nggak ngerasa sakit, dan ya namanya anak-anak ya teman-teman. Jadi gue harus buat dia senyaman mungkin. Oke, kayak gitu langkah-langkah yang gue lakukan. Ini adalah gue lagi buat gradasinya mungkin kalau rambut pendek. Jadi supaya tampak layering. Jadi apa ya nyebutnya, gradasi apa graduation mungkin, bertingkat-tingkat kayak gitu supaya tampak layering. Kalian tahu nggak istilahnya? Mungkin ada yang lebih paham istilahnya, bisa tulisin di kolom komentar. Jadi ini cara gua supaya rambutnya layering ya teman-teman. Jadi gua potong terus gua part demi part, apa ya, bagian demi bagian, terus gua potong kayak gitu. Ini kayaknya video pertama gua menampilkan gua motongnya pakai gunting aja, dan ya inilah cara gua motong pakai gunting. Kalau kalian perhatikan, motongnya adalah di awal tadi gue buat patokan mau seberapa panjang rambutnya pengen gue potong. Nah setelah gue dapet patokannya, tinggal gue samain ke bawah, atau semakin ke bawah itu semakin pendek, tapi itu perbedaannya tidak terlalu jauh. Jadi di awal tadi kalau kalian perhatiin, gue buat patokan dulu, terus tinggal nyamain. Pokoknya kayak motong-motong biasanya, guideline, baseline, middle line. Pokoknya buat patokan dulu, tinggal patokan tersebut disamakan. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi langkah-langkah yang gue lakukan adalah sebetulnya secara garis besar masih sama, tapi kebetulan ini yang gue kerjakan adalah rambutnya agak panjang. Jadi tidak seperti biasanya di video-video gue sebelumnya yang menampilkan potongan rambut pria yang tipis, pendek, gradasi, tapi ini lebih ke potongan cowok yang masih agak panjang. Tetap secara garis besar sebetulnya masih sama. Samping belakangnya itu lebih pendek dibanding rambut bagian atasnya. Oke teman-teman, jadi model pria itu adalah secara garis besar. Ini nggak semua ya, maksudnya umumnya ukuran rambut bagian samping dan belakangnya itu lebih pendek dibanding rambut bagian atasnya. Secara umum ya, tinggal diatur tebal tipisnya, panjang pendeknya, tinggi rendahnya. Oke, secara umum potongan rambut pria atau gaya rambut pria kayak gitu ya. Rambut bagian samping dan belakangnya itu lebih pendek dibanding rambut bagian atas. Oke, udah dapet kan
kuncinya satu, dan tinggal ngatur tebal tipis, tinggi rendah, panjang pendek. Nah kebetulan kali ini gue buatnya masih agak panjang teman-teman, karena memang ini request dari orang tuanya. Oke, rambut bagian samping udah selesai gue potong. Sekarang tinggal gue potong rambut bagian atas teman-teman. Tetap gue akan buat patokan lagi atau guideline, bisa disebut juga profile line. Jadi kalau di samping tadi gue buat patokan, dan di atas juga buat patokan. Nah patokan ini fungsinya adalah sebagai guide ya, atau panduan. Artinya kalau kita udah punya panduan atau patokan, otomatis langkah berikutnya tinggal nyamain. Nah ini gue lagi buat profile line teman-teman. Jadi gue parting bagian tengah sebesar jari, terus sekarang gue potong. Nah ini gue lagi buat guideline-nya ya, atau gue juga biasa sebut profile line. Apa sih sebetulnya pentingnya istilah itu? Sebenarnya lo nggak perlu tahu. Ya menurut gue perlu tahu sih. Kita nggak perlu berdebat, maksudnya kita nggak perlu berdebat apa nama istilah-istilahnya. Yang penting kita tahu maksudnya teman-teman. Karena dunia potong rambut ini sangat banyak lah ya sumbernya. Jadi gue pun belajar dari internet, gue pun belajar dari YouTube, Instagram, atau sosial media lainnya. Jadi yuk kita nggak perlu berdebat tentang nama-nama istilahnya. Yang penting kita tahu maksudnya apa, tujuannya apa, kayak gitu aja ya. Nah jadi tadi udah gue buat guideline di bagian tengahnya. Nah kali ini tinggal gue samain rambut bagian samping sisi kanannya dengan guideline atau profile line. Kita enaknya nyebutnya apa ya? Profile line aja ya. Jadi kalau guideline kan biasanya yang bagian samping dan belakangnya. Jadi kalau gue sebut profile line berarti itu di bagian atas ya teman-teman. Jadi kita tinggal samain profile line yang gue buat tadi di awal tadi. Jadi tinggal nyamain. Jadi profile line itu tinggal sebagai patokan. Pusing nggak lo? Gue sebutin ya belibet. Mudah-mudahan kalian paham walaupun gue sebutinnya gue jelasinnya agak muter-muter. Ini adalah cara gue menyampaikan cara-cara gue ya. Tapi jangan beranggapan gue itu ngajarin atau guruin kalian ya. Gue hanya sekedar sharing langkah-langkah gue mencukur. Jadi jangan beranggapan gue ngajarin atau mengguruin. Jadi kalau nggak detail-detail banget ya mohon dimaklumin, karena kita di sini masih sama-sama belajar. Jadi kalau yang udah jago ya terima kasih. Silahkan memberi masukan dan kritikan kalian di kolom komentar tentunya. Oke, masih ke tahap berikutnya. Tadi di sisi kanan bagian atas, sekarang di sisi bagian kiri atas. Menyamakan rambut bagian kiri dengan profile line yang dibuat di pertama tadi. Ya, kalau prinsip yang biasa gua sampaikan adalah buat garis, ilangin garis. Nah sekarang masih sedikit mirip. Prinsipnya adalah buat patokan, samain patokan. Gimana? Mirip-mirip ya? Beda-beda tipis ya. Jadi buat kalian tukang cukur biasanya terbiasa motong rambut pendek, mungkin agak bingung gimana caranya motong rambut panjang. Nah nih salah satu prinsipnya adalah buat patokan, samain dengan patokan. Oke, simple ya, walaupun tadi gua sampaiinnya atau gua jelasinnya agak muter-muter, tapi intinya adalah buat patokan, samain patokan. Tinggal nanti caranya kalian improve sendiri. Jadi caranya lo nggak perlu ngikutin gua kayak gini, karena cara ini adalah cara yang gua dapetin dari gua belajar dari internet, gua belajar dari YouTube, Instagram. Jadi buat caranya lo bisa improvisasi dengan cara kalian. Yang pasti cara gue ini bukanlah cara yang terbaik atau terbenar teman-teman, tapi inilah cara yang gue lakukan. Yang penting prinsip yang gue lakukan adalah buat patokan, ikutin patokan. Jadi buat
Di pertama tadi buat baseline, terus samain baseline. Terus yang kedua adalah buat profile line, terus samain profile line. Sesimpel itu kan sebenarnya. Cuman untuk detail-detailnya tinggal ngikutin aja patokan-patokan tersebut. Oke. Jadi ini udah hampir selesai gue potongnya, rambut bagian samping dan rambut bagian atas. Tinggal gue kasih sentuhan-sentuhan terakhir. Gue pengen keringin dulu supaya gue tahu nanti tuh jadinya kayak gimana. Terus supaya gue tahu alurnya tuh kayak gimana. Seperti biasa. Jadi setelah selesai gunting, gue keringin dulu. Terus supaya gue tahu jadinya kayak gimana, alurnya kayak gimana, dan tentunya gue akan kasih tekstur di bagian ujung-ujungnya ada aja maksudnya. Nah kali ini gue nggak pakai gunting sasak kayak biasanya karena gue perhatiin rambutnya nggak terlalu tebal, tapi nggak bisa dibilang tipis juga. Ciri khas rambut anak-anak lah ya. Gue pengen tetap bertekstur bagian ujung-ujungnya aja. Jadi gua buat runcing pakai teknik point cut kayak tadi, teman-teman. Hanya di bagian atasnya aja karena rambut bagian semuanya full nggak terlalu tebal. Jadi kayak gitu. Oke, selesai sudah gua motong rambutnya. Di rambut yang tadinya gua kira cewek, ternyata anak laki-laki. Ya, ini video kali kedua gua motongin rambut anak-anak yang sudah telanjur panjang menjadi rambut ya, rambut yang sudah terlalu panjang, dan gue potong kali ini supaya lebih terlihat laki-laki. Oke, selesai sudah. Gue tunjukin atau gue share ke kalian gimana langkah-langkah gue motong rambut anak-anak yang masih panjang atau yang masih sedikit kelihatan panjang ya. Oke, yang penting lo tahu tadi prinsipnya yang gue sampein, buat patokan samain patokan. Oke, kesimpulannya kayak gitu ya. Kayaknya gue udah dipakai bukan pakai pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Kasih aja saran kritik kalian di kolom komentar. Gue tunggu pertanyaannya juga. And bye.